Hai teman-teman, selamat pagi. Hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, kita kelas 5 akan mempraktekkan membuat ekoenzim yang telah ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Apa itu ekoenzim, teman-teman? Ekoenzim dikenal dengan sebutan EE dan ditemukan oleh Dr. Rusukon Pompanfong, seorang penggiat petani organik di Thailand pada tahun 2003. Yang melatar belakanginya bahwa 60% dari sampah di TPA sebagian besar adalah sampah organik. Sampah ini selain menimbulkan masalah lingkungan, juga akan membentuk gas metana, gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Dengan membuat ekoenzim ini, kita dapat mengurangi beban di TPA. Nah, mari kita ikuti proses cara pembuatan ekoenzim ini dan kita juga dapat menemukan banyak sekali manfaat dari ekoenzim ini. Bahan-bahan yang dipersiapkan untuk membuat ekoenzim adalah 1. Sisa-sisa buahan dan sayuran. Ada buah nanas, ada buah jambu, ada buah pisang, ada buah belimbing, ada buah jeruk, dan lain-lainnya. Sayuran, ada sayur hijau, sayur kol, sawi, wortel, dan lain-lainnya. Oh iya, ini bisa ketinggalan, ada buah apel. Yang kedua, molase, gula atau madu. Ini dia molasenya. Yang ketiga, air bersih. Ini dia air bersihnya. Alat-alat yang dipersiapkan adalah 1. Timbangan untuk menimbang buah dan sayuran. Ini dia timbangannya. Yang kedua, gelas ukuran untuk mengukur molase atau gula ataupun Ini dia gelasnya untuk mengukur molase. yang ketiga, jerigen atau tong yang ada penutupnya. Ini dia jerigen yang ada penutupnya. Yang keempat, pisau untuk memotong buah atau sayur. Ini dia pisaunya. Yang keenam, saringan untuk menyaring ekoenzim yang sudah dipanen. Ada 2 saringan. 7. Botol untuk wadah ekoenzim yang sudah siap digunakan. Ada 2 botol besar. 8. Botol kecil. Ini dia botol kecilnya. Dan ini Yang kesembilan, selang untuk saluran udara. ada selang. Ini dia alas untuk memotong buah atau sayuran. Kataannya Ekoenzim adalah sebagai berikut. 1. Kita harus mencuci alat-alat yang akan dipakai untuk proses pembuatan ekoenzim terlebih dahulu. Cuci buah-buahan atau sayuran. 3. Kita akan memotong buah-buahan atau sayuran bekas yang akan dipakai.
Ini sudah 3 kilo. Ya. Lalu ukur molase buah atau sayuran dan air bersih dengan perbandingan 1:3:10. Terus memasukkan buah atau sayuran yang sudah dipotong ke dalam campuran molase dengan air. Dengan kita membuat ekoenzim. Produksi kelas 5 SD Negeri 1 Sanur. Lalu kita dapat silikan, namun ingat isi saluran udara pakai selang yang ujungnya pakai botol isi air agar silikan tidak meledak. Tidak lupa catat tanggal dan bulan dibuat agar bisa tentukan kapan panennya. Tanggal berapa, Nak? 18 Juli 2022. 10. Taruh di tempat yang aman. Taruh di tempat yang ya. 11. Tunggu minimal 3 bulan dari sejak pembuatan baru ekoenzim dapat dipanen. Oke teman-teman, kita akan memanen ekoenzim. Oke. Sekarang lihat ekoenzimnya, Nak. Kita buka. Ya, buka sekarang. Buka, kita saring dulu. Ya. Buka. Buka ya. Nah, ya. Emangnya dibuka. Ayo teman-teman, kita akan saksikan ini. Ayo jadi. Ini kan coba lihat. Fotonya Rio tapi ekoenzim. Manfaat dan fungsi ekoenzim. 1. Cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian dan juga peternakan. 2. Pembersih rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. 3. Desinfektan yang mampu membunuh bakteri dan jamur sehingga dapat digunakan sebagai
ekoenzim. 1. Cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. 2. Bisa juga menjadi pembersih rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. 3. Desinfektan yang mampu membunuh bakteri dan jamur sehingga dapat digunakan sebagai pestisid. 4. Menjernihkan air selokan atau sungai agar mengurangi zat kimia. 5. Dapat menjadi pupuk organik. 6. Dapat mengusir hama. 7. Deterjen. 8. Dapat menjadi hand sanitizer. 9. Desinfektan. 10. Pel lantai. 11. Dapat menjadi pembersih air. 12. Radiasi komputer. 13. Penghilang ketumbe. 14. Dapat menjadi detoksifikasi. 15. Pestisida alami. Pembersih kaca. 17. Dapat menggantikan sabun pencuci piring atau perabotan rumah tangga. 18. Obat gatal dan luka bakar. 19. Untuk kesehatan. A. Kesehatan rambut dengan perbandingan ekoenzim sampo air 1 enzim sampo air 1:1:5. B. Dapat juga mengurangi kerontokan, gatal di kulit kepala, dan untuk menumbuhkan rambut pada kepala yang botak dengan perbandingan 1:1 ekoenzim dan sampo. C. Untuk kesehatan mulut, yang ini untuk menyegarkan mulut, mencegah pendarahan gusi, sariawan, bahkan sakit tenggorokan. Bisa juga dijadikan sebagai pengganti pasta gigi dan obat umur dengan perbandingan campuran ekoenzim dari air 10 ml banding gelas air. D. Untuk menyiram tanaman yang sudah lama tidak berbuah dengan memasukkan 20 ml larutan ekoenzim ke dalam 1 liter air agar tanaman dapat sehat dan berbuah kembali. E. Sebagai pupuk kompos dengan perbandingan 1/4 ekoenzim dibanding 5 tanah. Selanjutnya, tinggal dipupuk dengan ekoenzim yang dicampur dengan air. Perbandingan 1:1000. Siram setiap hari, tanah akan semakin subur dan tumbuhan menjadi bagus. Untuk membersihkan sayuran dan buah-buahan, karena ekoenzim mampu melestarikan pestisida, herbisida, bahan kimia, logam berat, dan selanjutnya. Dapat juga menyegarkan kembali sayuran yang sudah agak layu. Caranya, campurkan larutan ekoenzim ke botol, kasih air, lalu rendam sayuran atau buah-buahan selama 45 menit. G. Untuk membersihkan akuarium dengan hanya 1 tetes ekoenzim dicampurkan ke dalam 50 liter air mampu menjernihkan air di dalam akuarium dan menghilangkan bau amis serta menyehatkan ikan. Ekoenzim berfungsikan sebagai air purifier ya jika dicampur ke dalam air dengan perbandingan 1:1000 di dalam ruangan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin air purifier. Jika disemprotkan di dalam atau di luar ruangan, dapat berfungsi sebagai desinfektan untuk mensterilkan ruangan. Untuk mengurangi sakit pada kaki dan jantung, dan tuangkan sebanyak 20 ml ke dalam vakum berisi air, kemudian menutup seluruh tubuh dengan handuk kain serta menyediakan kaki selama 20 menit dapat menghilangkan peredaran darah dan membantu mengurangi infeksi. G. Berfungsi sebagai pengganti pembersih lantai dengan memasukkan ekoenzim 5 ml ke dalam ember yang
berisi setengah air agar rumah bersih dan sehat serta mengurangi racun yang merusak lingkungan akibat limbah pembersih lantai. Belum lupa. Berfungsi untuk mengurangi bahan kimia pada sampo hewan peliharaan seperti anjing dan kucing dengan memasukkan 10% sampo dibanding 10% ekoenzim dibanding 80% air untuk menghilangkan bau dan urat. Proses pembuatan ekoenzim sampah